Semangat pagi, halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan terus menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitasnya. Dan senang sekali pemirsa, saya Irene Anggu dapat kembali hadir untuk menyapa Anda. Tentunya dalam program Mocha Hangat, Modal Kuat Usaha Meningkat. Dan tentunya program ini persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bidang pembiayaan koperasi. Dan seperti biasa, di Mocha Hangat kita sudah kedatangan 3 tamu yang akan kita ajak diskusi sesuai dengan tema yang tentunya berbeda dengan episode sebelumnya. Tapi tidak kalah seru pemirsa, masih kita berbicara tentang UMKM dan juga koperasi. Lebih tepatnya, Mocha Hangat episode kali ini berbicara mengenai penguatan permodalan koperasi melalui akses perbankan. Mungkin untuk Anda pemirsa yang menyaksikan Mocha Hangat di episode kali ini sedang mengalami kesusahan begitu ya, terlebih dalam masalah perbankan ya. Dan tentunya hari ini menjadi obrolan yang tentunya ditunggu-tunggu. Jadi silahkan disimak dari awal sampai dengan akhir. Tidak usah lama-lama, langsung saja kita sapa untuk narasumber yang sudah hadir. Di sebelah kanan saya sudah hadir yaitu Bapak Wisnu Hermawan selaku Kepala Bidang Layanan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Wisnu, apa kabar? Salam semangat Mbak. Waduh, salam semangat. Ini Iya. berarti sudah menggambarkan luar biasa ya, kondisinya sehat berarti ya Pak ya? Harus Oke. terus tangguh dan bangkit. Wah, kelihatan dari badannya tangguh ya Pak Wisnu ini. Badannya besar Mbak. Badannya besar tangguh Iya, begitu. iya. Matur suwun Pak Wisnu sudah hadir dan tentunya kali ini sudah tidak asing lagi. Nah, ini beliau yang nantinya akan juga berbicara banyak terkait dengan kebijakan lalu juga dukungan. Nah, ini sudah ada Bapak Danang Wahyu Broto SEMSI atau Bapak Dr. Danang Wahyu Broto SEMSI selaku Ketua Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Danang, wah ini yang mobilnya nih luar biasa ya. Bali, Jakarta, mana lagi Pak nanti Pak terbaru? Nanti ke Pajangan. Wah ini mobilitasnya luar biasa tapi sudah menyempatkan waktu untuk hadir Pak Danang. Sehat, kuat, semangat Pak. Sehat, alhamdulillah. Tetap semangat. Tetap semangat. Terima kasih ya Pak sudah hadir. Kita ketemu di konsep yang berbeda. Dan satu lagi sudah hadir Bapak R. Wahyu Wijonarko selaku pemimpin divisi perkreditan Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Wahyu, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, semangat terus. Semangat tentunya dan tentunya semangat untuk membantu masalah pembiayaan ataupun perbankan ya untuk teman-teman UKM dan juga koperasi begitu sesuai dengan tema hari ini. Sebagai bridging ataupun juga awalan dari perjumpaan hari ini saya ingin langsung ke Pak Wisnu. Pak Wisnu, ini kita langsung menuju ke masalah nih Pak. Ini biasanya masalah yang dikeluhkan oleh rekan-rekan mungkin UKM lalu juga koperasi terkait dengan pembiayaan. Ini apa-apa? Apakah memang aksesnya atau karena memang agunanya atau seperti apa? Monggo. Jadi seperti ini Mbak. Jadi selama 2 tahun terakhir ini kan kita terkena pandemi. Jadi pandemi ini seperti titik balik ya kan. Seperti garis besar yang kemudian menggarisbawahi skema dinamika pertumbuhan ekonomi. Imbasnya sangat signifikan sekali, terutama bagi koperasi maupun UMKM. Jadi ketika pasarnya hilang, ketika tiba-tiba sektor wisata maupun dunia pendidikan saat 2 tahun kemarin itu tiba-tiba sepi karena kebijakan pembatasan. Kebijakan pembatasan itu kemudian berdampak terhadap dunia ekonomi. Iya. Sedangkan di DIY yang menyangga ekonominya itu adalah UMKM, termasuk ada koperasi di dalamnya. Nah, ini menjadi sebuah kendala ketika pasarnya tiba-tiba macet, sepi, sehingga itu berpengaruh pada mungkin aliran kasnya, kemudian terhadap modalnya. Nah, yang biasanya bisa berputar, kemudian modalnya hanya sekedar berjalan untuk memenuhi operasional karyawan, ini kemudian kan tidak bisa untung. Nah, ini menjadi tantangan berat ketika biaya banyak tersedot, ketika tidak ada pemasukan. Nah, ini menjadi kendala bagi koperasi maupun UMKM yang sebenarnya mereka adalah penyangga ekonomi di daerah untuk kemudian bisa beraktivitas normal. Ya. Makanya dalam skala adaptasi perubahan kehidupan yang baru ini nanti selain kebijakan PPKM, digitalisasi, kemudian
support aspek permodalan ini menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu. Ini menjadi sense. Jadi kemarin kalau nggak salah pemerintah daerah sudah memberikan hibah permodalan bagi koperasi untuk biar koperasi itu bisa memutar uangnya. Minimal ada pergerakan lah ya Pak. Seperti itu, meskipun tidak semua, tapi ini sebuah usaha, karena dinas koperasi tidak bisa sendirian. Karena uang di pemerintah daerah kan kekuatan APBD berapa sih sebenarnya dari potensi perputaran ekonomi daerah, hanya 15% dari PDRB. Ini menjadi catatan bahwasanya ekonomi harus digerakkan oleh semua elemen, itu apakah itu pemerintah daerah, pusat maupun swasta. Nah, ini yang makanya kita memerlukan support dari banyak komponen untuk kemudian bisa tidak modal atau permodalan ini menjadi bagian yang harus sinergis. Bisa nggak kemudian koperasi bermitra, bisa nggak ada program Bapak angkat bagi koperasi-koperasi yang kecil ini, bisa nggak koperasi bersatu, nanti endingnya bisa nggak koperasi bisa manajemennya modern. Nah, ini kemudian menjadi catatan-catatan bahwasanya modal ini menjadi bagian yang harus dipertimbangkan untuk bagaimana menuju koperasi modern. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi dari apa yang dikatakan oleh Pak Wisnu ini kita bisa membayangkan ya bagaimana pentingnya kalau kita berbicara terkait dengan permodalan. Walaupun ya sampai dengan saat ini untuk masalah permodalan ini masih banyak sekali masalahnya ya. Nah Pak Danang biasanya kalau ketemu dengan rekan-rekan yang memang dia berkecimpung di koperasi ataupun UKM. Pernah curhat gak sih Pak? Ini Pak saya tuh mau pengajuan ini kok susah sekali ya gitu. Saya mau pengajuan ini ditolak terus atau kayak gimana gitu, pernah gak Pak? Iya. Kalau iya. UMKM mikri gitu ya. Memang kami melihat di lapangan ini memang itu permasalahan klasik dari tahun ke tahun. Maka jargon UMKM kita naik kelas. Kenapa menjadi masalah klasik? Karena memang UMKM itu pada dasarnya permasalahannya ya 3 ini. Yang pertama mesti modal. Setiap kita tanya apa sih kendala berkembangnya? Modal. Ya. Nah, asumsinya memang modal itu dari pihak ketiga atau dari perbankan lah, tidak dari dompet sendiri. Kemudian masalah yang kedua ini adalah masalah pemasaran. Makanya dinas koperasi ini kan ada galeri, kemudian ada NIA, ada banyak lah tempat-tempat pemasaran. Yang ketiga masalah kendala masalah klasiknya UMKM itu terkait manajemen. Bagaimana mengelola keuangan, mana duit itu untuk konsumsi rumah tangga, mana itu duit yang untuk modal usaha. Ini masih campur. Padahal masih campur, belum ada pos-pos sendiri. Iya, harusnya kulaan barang gitu ya. Kulaan, kemudian ini buat bayar arisan, nyangoni sekolah anaknya. Ya, kalau orang Jawa bilang kedudut ya Pak, uangnya. Jadi memang itu masalah klasik, sehingga sebenarnya pemerintah itu sudah dengan sedemikian rupa ya mencoba mencari solusi atas permasalahan modal. Banyak sebenarnya program-program baik itu dari dinas provinsi maupun pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, dan kita punya ini nanti Mas Wahyu ini akan menjelaskan bagaimana peran BPD bank milik pemerintah daerah ini dalam rangka menyiapkan modal. Banyak sekali karena kami juga di lapangan BPD ini mitra kerja kami. Wes untuk menghilangkan bank plecet, kenal sama namanya. Kayak pinjol Pak, pinjol. Saya kan juga langganan bank plecet. Enggak deh. Bahasa kerennya pinjol ya. Pinjol, iya. Saya malah nggak kenal itu pinjol. Waduh, taunya bank plecet ya Pak. Bank plecet itu di BPD itu ada mikro makarnya ya. Saya ingat waktu itu. Sama persis ketika kita waktu itu ada bencana gitu ya, kemudian kita dirikan BUKP semacam itu, sekarang juga berkembang. Nah sekarang Pak Gubernur Ngaso Dalem kemarin sempat memberi amanah ke teman-teman eksekutif, ini kita bantu nih UMKM masyarakat tapi berkelompok. Kalau bicara koperasi DIY memang tidak lepas dari UMKM. Jangan ini, dinasnya koperasi UMKM gitu. Ya ini satu klaster itu ya. Bundling ya Pak ya, satu. Bidangnya itu dipisah karena memang tupoksinya biar fokus. Tetapi secara prinsip Pak, pada posisi pandemi ini memang ini juga belum berakhir, sehingga sebenarnya kalau bicara modal itu
Coba sekarang modal itu kalau berkembang iya butuh duit. Butuh modal, butuh pihak perbankan. Tetapi kalau ini posisi masih seperti ini konsolidasi aset, konsolidasi sisa-sisa perjuangan ini sudah menjadi modal tersendiri. Termasuk bagaimana silaturahmi ini harus terbangun. Jadi kadang mainstream modal itu duit iya, tetapi coba potensi itu kan tidak hanya duit. Karena kalau bicara duit itu nanti bisa macam-macam karena kayak banyu itu bisa kemana-mana. Iya. Nah ini yang kadang dipahami, oke, secara ekonomi kita belum pulih sehingga potensi yang ada itu bisa dioptimalkan, diinventarisir lah. Kalau ini kita babak bundas menghadapi perang dengan COVID ini kan masih ada sisa-sisa. Nah, sehingga harapan kami nanti perbankan pun juga akan hati-hati. Kalau nggak salah BPD ini sampai 2 triliun ya untuk penanganan ekonomi nasional itu sudah terserap. Memang ada beberapa yang itu besar ya, tetapi saya kira juga yang kecil-kecil pun kalau itu kolektif juga akan dibantu. Nah saya kira pemahaman bahwa ini semua mengalami kesulitan itu harus dipahami. Kemudian kami pemerintah, kita juga minta masyarakat coba potensinya dulu kita gali. Sebenarnya sisa kita ini berapa sih? Sisa-sisa perjuangan kita kena pandemi badai ini masih 30% kah? 20% kah? Apakah sudah saatnya ini kita mau berkembang ini? Atau kita bertahan dulu sambil menunggu waktu yang tepat? Kalau pertanyaannya ya dijawabnya ya hanya 3 itu, modal, pemasaran, dan manajemen. Tetapi bisa jadi sebenarnya masalahnya bagaimana bertahan di situasi yang semuanya belum jelas ini menjadi modal dulu, modal semangat. Kalau kemarin itu kulaan 100%, melihat pasar, melihat kondisi nggak mungkin kita kulaan 100%. Mungkin kita dimulai dari 20, 30. Nah justru sekarang menghadapi permasalahan recovery ekonomi itu, yuk masing-masing pemerintah, kabupaten, kota, provinsi, pelaku UMKM menginventarisir. Modal itu tidak hanya modal duit, tidak hanya bicara aset, tetapi bagaimana ini setelah badai ini apa yang tersisa dan itu menjadi modal awal kita melakukan recovery ekonomi. Kira-kira begitu. Meskipun nanti Pak Wahyu akan cerita BPD itu fasilitasnya apa saja, programnya apa saja terkait dengan pembiayaan begitu ya. Tapi ini memang setuju ya, ini yang kadang-kadang dilupakan. Kalau kita berbicara terkait dengan modal ini pasti uang ya Pak ya. Padahal kita bisa melihat potensi yang kenal ada. Mbak Anggun ini menurut saya modal. Waduh, modal apa ini Pak? Modal madul. Bukan ya? Paling tidak nanti kalau ada acara gitu Mbak Anggun. Oh iya benar, calling-calling ya Pak ya. MC nih saya mau sunatan anak saya yang sunatan itu. Memang saya MC segala acara sih Pak. Terima kasih ya Pak Danang ya. Ini kalau sama Pak Danang nih seriusnya jadi buyar ya ini kan. Ini parah nih Pak Danang. Tapi ini studi yang dikatakan oleh Pak Danang. Jadi kita bisa melihat perspektif yang lain begitu ya. Jadi sekali lagi modal tuh bukan melulu uang, tapi itu tadi kita bisa mengumpulkan sisa-sisa yang mungkin kemarin sudah hancur ya Pak ya, karena COVID ini luar biasa dampaknya begitu. Baru dengan modal awal itu kita bisa mulai bangkit recovery lagi. Karena memang semua sektor kan berdampak. Sehingga kalau kita asumsinya itu 2019 terus kita seperti yang kemarin ini semua belum siap. Pasar juga belum siap. Dan pasar itu kalau bicara UMKM harus di markup loh. Harus ditumbuhkan need kebutuhannya. Kalau sekarang mereka tidak butuh gimana mau beli. Nah ini bayangan-bayangan ini kan masih jauh api dari panggang gitu ya. Artinya seolah-olah ini nanti new normal tuh normal kayak kemarin-kemarin. Sebelum ada COVID. Iya betul. Ini markup pasar ini juga bukan hal yang mudah sehingga kita mulailah dari yang sedikit yang ada ini bisa mampu bergerak minimal bertahan. Oke, nah coba ke Pak Wahyu ini kan langsung di lapangan ya, ketemu dengan teman-teman yang memang mereka ini punya permasalahan dengan masalah mungkin permodalan, lalu di masalah perbankan begitu. Nah apa yang sebagian besar mereka mengalami kesusahan begitu? Apakah memang syarat atau seperti apa kalau yang ditemui di lapangan Pak Wahyu? Oke, terima kasih Mbak Anggun. Jadi kalau BPD sebagaimana kitohnya gitu ya, bahwa kami didirikan itu oleh pemerintah daerah seluruh DIY
baik provinsi, kabupaten, kota, itu di salah satu misinya adalah sebagai agen pembangunan daerah. Oke. Jadi agen pembangunan daerah artinya apa? Berarti ikut mengembangkan daerah, ikut mengembangkan UMKM. BPD ini sama dengan bank umum lainnya. Kalau kita menyebut ada bank himbara, ada bank swasta nasional dan sebagainya, itu sesuai Undang-Undang nomor 798 atau nomor 10 itu bahwa kita itu adalah bank umum. Jadi sama keberadaannya dengan bank-bank yang ada saat ini. Kemudian terkait dengan hal tadi sebetulnya menyambung dari yang disampaikan Pak Danang tadi, memang ya modal itu sebetulnya cakupannya luas. Apalagi sekarang di masa saat ini sebetulnya modal utama itu selain uang tadi adalah kolaborasi sebetulnya. Kolaborasi bagaimana bisa saling bersinergi untuk bisa menghasilkan sebuah kekuatan yang baru gitu. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Danang terkait dengan masa pandemi ini yang kurang lebih berjalan hampir 2 tahun ini. Gitu ya. Jadi memang setelah masa mungkin dalam 6 bulan 1 tahun pertama itu yaitu masa restrukturisasi gimana semuanya sibuk menyesuaikan diri gitu dan menanggulangi gitu ya, menanggulangi terkait dengan hal ini. Maka pada tahun 2021 ini sebetulnya sudah kembali pada masa recovery harusnya begitu. Walaupun ini sempat terkoreksi di bulan Juli atau Agustus yang kemarin sempat ada PPKM level 4 ya kemarin itu. Iya, level 3 atau level 4? Level 4 ya. Sekarang level 2. Bentar lagi zona hijau. Amin. Amin Pak Danang. Nah itu. Meskipun ditakut-takuti. Gelombang ketiga. Jangan Jangan. percaya dulu. Jangan percaya prokes dulu. pokoknya ya Pak ya. Baik, silakan lanjutkan lagi Koreksi, Pak tapi Wahyu. sudah mulai baik. Kita berupaya untuk kebetulan Bank BPD DIY juga sebagai salah satu bank yang dipercaya oleh pemerintah untuk bisa menyalurkan kredit PEN. PEN itu pemulihan ekonomi nasional. Yang kurang lebih kita sudah menyalurkan hingga hari ini itu kurang lebih hampir 3 triliun. Oh, Hampir 3 triliun. Nggak update ternyata udah hampir 3 Hampir 3 triliun. Padahal untuk ininya DIY targetnya saja ya? Iya, DIY saja. saja. BPD. Hanya BPD. Iya. untuk targetnya dari Besar juga kan ya. sudah terserap 3T itu Pak Iya, tadi ya. itu penyaluran dia. Untuk penyaluran, Kalau netnya kan tentunya ada yang ngangsur, ada yang macam-macam gitu ya. Jadi kita sudah berupaya menyalurkan itu. Di luar juga ada kredit pemerintah yang juga kita salurkan, yaitu kredit usaha rakyat ya, KUR. KUR itu ada KUR juga. Selain juga itu Bank BPD DIY juga punya tadi Pak Danang sempat sampaikan ada mikro makaryo. Dulu kita namanya ada mikro makaryo, ada mikro makarti, ada angkringan. Sekarang kita jadikan satu blended namanya BPD Kawanku. Kawanku itu kawan usaha. BPD DIY jadi kawan usaha. Kawanku. Ora bocah dhewe guyub sak lawase ya. Wah, panjang Pak, panjang. Pak Danang nih. Ya, jadi beberapa hal itu memang nggak pernah lupa. terus kita lakukan dalam rangka ikut mendukung pemerintah. Jadi memang stakeholder kita dan juga dukungan dari Mas Danang beserta teman-teman timnya gitu ya, beserta teman-temannya itu juga kami rasakan cukup sangat positif bagaimana kita terus berupaya berkontribusi kaitannya dengan hal ini. Termasuk penguatan-penguatan itu di kami selain kredit sebetulnya kita juga berupaya untuk bagaimana teman-teman UMKM itu juga go digital. Iya. Jadi efisiensi terkait dengan sistem pembayaran juga kita Arahkan lakukan ya. Mungkin pembayaran kita saat ini yang mungkin sedang gencarkan adalah terkait dengan kris. Oke, Kris. Oh ya. Mohon yang ngurangi mobilisasi ya Kris itu ya. Betul. Semua kan pakai Android ya. betul. Di warung makan aja sudah cekrik-cekrik gitu. Oh, lebih Ya. enak Nggak ya. ada menu Ya, aja. dan itu juga kita juga sekarang sedang kita lakukan juga, kita mengajak teman-teman tadi Mas Danang juga sempat menyinggung BUKP, terus mungkin BUMDes gitu. Dan juga nanti teman-teman koperasi mungkin kita ajak untuk menjadi agen laku pandai kita, Pak. Oke. Laku pandai itu adalah sebuah layanan inklusi keuangan gitu yang kaitannya dengan menjadi agen bank. Jadi semuanya
usaha tadi koperasi, BUMDes, BUKP dan pun perorangan itu bisa menjadi agen kita, jadi bisa terima setoran, bisa narik, bisa bayar pajak, bisa bayar PBB, bisa bayar retribusi daerah, dan bisa bayar telepon atau bayar lainnya. Jadi nggak perlu kalau kita mau bayar apapun itu cari BPD, cari banknya, cukup di situ. Dan dengan begitu kita juga memberikan kompensasi pada mitra kita itu berupa keuntungan. Jadi misalnya kalau ada orang bayar listrik di situ, berarti ada biaya yang dipungut dari bisnis baru itu bisa jadi ya. Jadi nanti itu menjadi gitu. Sehingga bagi pelaku usaha ini juga menjadi sebuah bisnis baru gitu, untuk yang kaitannya dengan meningkatkan value-nya di masa depan. Mungkin itu, Mbak. Oke, jadi sudah ada beberapa program sebenarnya ya Pak ya, termasuk tadi ada Kredit Pen, lalu juga ada KUR, ini juga nanti kita akan bahas lebih lanjut satu persatu begitu programnya biar lebih rinci lagi. Tapi sebelum itu saya mau langsung mungkin ke Pak Wisnu. Pak Wisnu terkait dengan pendampingan masalah perbankan yang dialami oleh rekan-rekan koperasi dan juga UKM, ini sudah dilakukan belum? Sebenarnya kalau di Dinas Koperasi sudah sering membuat sosialisasi. Oke, sosialisasi. Jadi mitra perbankan kita kan tadi sudah jelaskan dengan Himbara juga kita sudah menggandeng banyak bank. Jadi tidak hanya juga mungkin BRI, BNI, Mandiri, BPD. Meskipun BPD ini prioritas kita karena sebagai bank daerah untuk kemudian memberikan tawaran kepada UMKM, dan forumnya ini kemudian semua pintu ketika UMKM, kalau kita kan ada sistem Sibagul, Mbak. Oke, Sibagul. Ketika UMKM itu mendaftar di Sibagul, dia berhak mendapat fasilitas ATM Sibagul dari Bank BPD. Jadi itu ATM-nya khusus, jadi dari Bank BPD ini memberikan kemudahan, jadi tidak harus nyimpen saldo 50.000 dulu, cukup 15.000 itu saya kira sudah kemarin. Terjangkau ya untuk awal-awal ya. Sudah sangat terjangkau, bahkan di ATM itu kita pasangi QR code. Oke, QR code. Jadi kalau diklik di situ nanti akan muncul status kelas UMKM-nya, namanya siapa, alamatnya di mana, data diri UMKM-nya itu sudah langsung keluar ya. Profilnya akan langsung keluar, dan ini kita kerjasamakan dengan Bank BPD. Meskipun beberapa di pelatihan kami itu sudah mensyaratkan nanti honor peserta itu nanti akan ditransfer, jadi tidak tunai tapi ditransfer melalui ATM Bank BPD itu. Dan ini harus kita paksa. Kalau tidak dipaksa nanti UKM tidak akan terbiasa terhadap layanan-layanan online yang sudah ekosistem ini harus dibangun dan dikondisikan. Dan ini bukan hal yang mudah karena kapasitas kita pelatihan di bidang di bidang kewirausahaan katakanlah itu setahun tuh mungkin 100 sampai 200 orang. 1 tahun. Iya, yang ada kita bisa fasilitas mungkin pengganti transport. Nah, itu kita berikan melalui ATM ini. Ditransfer itu tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada sosialisasi atau pelatihan tentang fasilitas kredit atau modal, itu mestinya outputnya bukan selesainya pelatihan, tapi berapa akad kredit yang terjadi pada setelah saat itu. Iya, jadi manfaatnya kalau selesai pelatihan, kemudian kita serahkan kepada tempatnya Pak Wahyu, mungkin itu bagi kami SPJ selesai. Tapi dampaknya itu ada nggak akad kredit yang muncul dari UMKM dengan bank? Nah, itu yang indikator berhasil. Iya, berhasil tidaknya. Kalau tidak ada akad kredit, berarti kan muspro ya Pak. Harapan kemudian UMKM memanfaatkan fasilitas modal untuk tambahan dia berusaha itu akan kurang termanfaatkan. Itu di samping kemudian ada skema hibah, kemudian kalau sekarang kita juga ada membantu UMKM yang namanya yang keempat ini pasar komunitas, Mbak. Apa itu, Pak? Jadi
terkait produk-produk pertanian yang mengalami kejatuhan harga, terutama kemarin kan tidak lama ada kabar harga salak jatuh, harga berambang Betul, atau bawang merah, bawang ya. di pantai selatan itu kemudian Lombok ambiar. turun, nah, Lombok itu turun. Nah, kemarin ya saya tidak bagaimana kemudian dinas koperasi, tetapi dinas koperasi berusaha melakukan okupasi pembelian. Oke. Pembelian produk-produk pertanian itu, kemudian kita serahkan kepada koperasi sebagai bagian dari modal. Makanya saya sepakat dengan Pak Danang tadi, modal itu memang tidak harus uang, bisa barang iya. tadi. Jadi barang-barang yang kita beli secara layak kepada petani yang mengalami fluktuasi harga tadi, Iya. kita distribusikan kepada koperasi, kemudian koperasi mendistribusikan kepada pelaku-pelaku usaha yang ada yang menjadi anggotanya untuk kemudian diolah. Nah, artinya pelaku anggotanya koperasi ini kan kemudian dia mendapat tambahan modal untuk dia bisa melawan proses produksi. Nah, ketika kemudian barang itu diolah, kan barang olahan dengan harga barang yang asli kan Masih mentah gitu kan. pasti beda, Betul. pasti lebih tinggi Yang sudah harga menjadi olahan, barang olahan ya. karena dia bisa disimpan, ada jangka waktunya, nilainya juga lebih tinggi, ada nilai tambahnya. Nah, kemudian pasca itu pemasarannya juga kita support melalui Sibagul tadi. Nah, kalau pemasaran Sibagul kan Mbak juga tahu kita ada fasilitas ongkir, Free ongkir tadi ya. ya Pak. barang kita bisa memfasilitasi pengiriman barang-barang UMKM tidak hanya di wilayah DIY saja, Iya. sampai seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Seperti itu, Mbak. Supportnya luar biasa ya. Berarti ini teman-teman orang dari Pak Wisnu aja semangat. Gimana rekan-rekan yang memang terjun langsung di koperasi dan juga UKM ya. Kenapa Pak Danang? Kayaknya ada yang mau ngomong. Nambah Pak, ini semua berkat Pak Danang. Wah ini. Yora, teman-teman Dewan. Free ongkirnya 2 miliar tuh kita Tuh, anggarkan. anggarannya sampai 2 Loh, miliar untuk free langsung toh. ongkirnya ya. Iya. Wah luar biasa sekali. Jadi gini, saya sebenarnya dari awal tuh mencoba meluruskan ya. Ini bukan kami Dewan teman-teman ngumpul tuh ngajak pengusaha hutang. Hutang itu sebenarnya jangan ada pikiran. Saya dari tadi waduh ini ngajak wong hutang repot kabeh. Gitu. PR lagi ya Pak ya? PR lagi. Sudah ada masalah ini terus disodor-sodor yuk. Waduh iya. Kalau namanya orang kita ditawarin hutang itu nggak mikir panjang langsung Iya. ngambil. Nah, justru sebenarnya kami ini coba di dalam tim kerja besar ini bagaimana penguatan ekonomi itu lebih tertata di masa pandemi ini. Jadi kami di Dewan waktu PPKM itu tidak tidur di rumah, justru kita menyiapkan semua regulasi, desain dan strategi bagaimana next recovery ekonomi. Iya. Ini yang harus dipahami. Sama persis sebenarnya. Di regulasi kami pemangku kepentingan itu mencoba ini saatnya teman-teman koperasi UMKM ini sadar betul bahwa ada potensi besar DIY ini yang tidak dimiliki daerah lain. Sehingga di dalam ini proses menuju recovery itu jangan berdunduk itu, jangan buru-buru, jangan tergiur iming-iming Mas Wisnu, Pak. Aku ya dodolan Mas Wahyu ya, BPD karena itu salah satu aset besar kita di sana. Tapi sisi lain bagaimana kemandirian ini harus pemerintah support betul. Iya. Kalau itu nanti sudah layak untuk mengambil modal dari bank itu ya, itu saya yakin ada saatnya. Dan yang lebih penting di masa pandemi ini bukan masalah modal atau pemasaran atau apapun, tapi siapkan betul legalitasnya. Oke. Kalau di Iya. Mbak Siwi ini di koperasi UMKM kan ada PIRT, Iya. ada OSS itu ya. Legalitas usahanya Istilah ini jadi singkatnya penting. itu visible dan bankable. Ya. Oke. Pertama kenapa? Ya itu Iya, tadi. betul. Sekarang ini udah besar Pak, tapi legalitasnya belum ada. Nah, bank tidak bankable meskipun itu usahanya bagus, tetapi kalau itu belum tercatat di negara izin Legalitasnya belum lengkap ya. Ya, amat aja bohong. Iya. Jadi sebenarnya pada posisi tertentu bahkan legalitas di proses ini adalah bagian dari modal juga. Artinya apa? Pemerintah kalau mau cus gitu ya, mau subsidi, mau bantu itu pasti akan pertama kan bicara legalitasnya. Iya. Nah kemudian kembali karena BPD ini bank kita juga, kredit ini kan bagian nanti keuntungan
BPD dan itu menjadi PAD-nya teman-teman provinsi kabupaten kota ya. Kita dorong pertumbuhan kredit itu, tetapi juga pertumbuhan yang itu sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi satu catatan, nggak boleh ngojok-ngojoki utang. Oh. Langsung pakainya begini, nggak boleh ngocok-ngocoki utang. Nah ini berarti serius ya kan. Oke, ini Pak Danang keren sekali, ini luar biasa. Terima kasih ke Pak Wahyu nih. Mumpung ada Pak Wahyu, saya juga ingin bertanya terkait dengan program-programnya dong Pak, lebih rinci. Ini kan penting sekali ya informasi terkait dengan program pembiayaan perbankan nih untuk rekan-rekan UKM dan juga koperasi. Silakan Pak, mungkin dijelaskan juga nih Pak Wahyu, silakan. Oke, kalau kita bicara pembiayaan atau kredit ya ke tempat kita namanya. Kredit itu kan tentunya kalau untuk UMKM gitu, usaha mikro, kecil, menengah. Itu ada 2 kelompok besar, yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit modal kerja untuk apa? Kredit modal kerja untuk pembiayaan kebutuhan pemenuhan barang modal. Kita bisa kredit modal kerja itu berjangka waktu hingga 4 tahun. Kemudian di sisi satunya ada namanya kredit investasi. Kredit investasi ini gunanya untuk melakukan sebuah investasi, baik investasi peralatan, mungkin tempat, pendukung usaha dan sebagainya. Ini kita bisa hingga 10 tahun. Prinsipnya 2 besar itu. Terus kita sesuaikan skimnya dengan level atau dengan jenis usahanya. Tadi kalau kita UMKM ada mikro, kecil, menengah. BPD bahkan juga ikut menyalurkan ke yang sekarang sering disebut-sebut ultra mikro. Ultra mikro itu maksudnya kecil banget. Mikri. Saking kecilnya jadi mikri. Jadi ultra mikro. Ultra mikro pun kita siapkan skim khusus kaitannya dengan namanya adalah PD. PD itu adalah pemberdayaan ekonomi daerah. Itu kita bisa hingga 10 juta dan bunganya juga hanya 3%. Bisa dilakukan secara kelompok maupun perorangan. Gitu. Terus kemudian juga ada tadi kalau kita jelaskan lagi ada yang kita dari pemerintah, salah satu bank yang dipercaya penyaluran KUR adalah kita. KUR ini besarnya plafon hingga 500 juta rupiah. Ya, dengan bunga 6%. Kemudian yang selanjutnya adalah PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, PEN ini juga berbagai jenis, kita sesuaikan dengan karakteristik masing-masing usahanya dan jenis usahanya tadi. Jadi ini bahkan hingga bisa miliaran, di atas 5 miliar pun bisa gitu. Jadi berbagai hal itu kita siapkan, jadi semua kelompok usaha yang menjadi pangsa pasar BPD coba kita layani. Kalau mau nanya Mbak, itu silakan. tadi yang Syarat-syaratnya syarat-syaratnya gampang nggak? Nanti keluhannya wah sudah ada programnya tapi syaratnya susah. Itu gimana itu Pak? Kalau syarat kami berupaya untuk mempermudah, walaupun tetap visibilitas itu menjadi kunci yang harus selalu dipegang. Karena kita pun kan diawasi oleh otoritas. Jadi syarat itu terus kita upaya permudah dan terus kita sederhanakan. Bahkan kita sekarang pun sedang berupaya untuk bisa membuat sebuah program bagaimana persetujuan kredit itu bisa dilakukan dengan cepat secara digital. Itu sedang kita bangun dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita luncurkan sehingga ketika ada orang mengajukan itu dalam waktu cepat itu bisa sehari setuju nggak setuju gitu. Baru nanti kan teknis pencairannya dan sebagainya. Itu sedang kita upayakan. Kodok ya Pak, diupayakan. Terutama kaitannya dengan hal ini. Juga sebagai informasi bahkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau juga Bank Indonesia itu mengeluarkan sebuah undang-undang terbaru yang kaitannya dengan RPIM. Jadi salah satu halnya itu adalah kaitannya dengan kewajiban bank untuk bisa menyalurkan pada UMKM. Yang tahun depan itu haruskan minimal 20% penyaluran dari kredit. BPD udah berapa persen? BPD alhamdulillah hari ini sudah 23%. Gitu. Jadi sudah memenuhi. Padahal itu syarat harusnya tahun depan Mas. Tapi bulan ini kita sudah 23%. Berupaya penuhi dan terus akan
pemerintah di tahun depannya lagi suruh Naik 25, tahun depannya lagi 30. Bertahap jadi ya. Ya, jadi memang nanti beberapa bank itu dituntut gitu, dipaksa untuk bisa peduli pada UMKM. Nah, BPD juga terus berupaya untuk juga berkompetisi secara sehat dan dan baik. Kita juga berupaya tadi, makanya kita berupaya menyederhanakan beberapa prosedur, beberapa syarat, tetapi tadi kuncinya tetap visibilitas atau prinsip konservatif, prinsip kehati-hatian tetap harus dijalankan. Karena memang hal ini tadi jangan sampai tadi seperti Pak Danang juga sampaikan, apa-apa kalau butuh kayaknya utang. Padahal itu mungkin belum butuh gitu. Belum waktunya utang, gitu. Nah, dan sebagainya. Ini kan juga harus, jadi utang itu kalau bisa juga tepat jumlah, tepat penggunaannya. Betul. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar euforia dapat duit. asal apa-apa ada kebutuhan utang. Nah, itu kan nanti itu jadi masalah. Ya, perhitungannya menjadi tidak cermat ya Pak. Betul. Jadi seperti itu. Ada uang masuk rekening terus jadinya latah ya Pak ya. Malah lupa dengan apa esensinya tadi lo mau utang tuh mau ngapain sih, jadinya malah konsumtif. Jangan sampai ya begitu. Pak Danang, kebijakan khusus terkait dengan pembiayaan atau masa perbankan ini sudah ada belum sih Pak? Ya. Wah, kalau BPD ini luar biasa ya. Saya sebenarnya tadi kalau ada message gitu, Pak Wahyu itu bisa menyampaikan angka-angka bagaimana serapannya terhadap UMKM yang kredit di bawah 10 juta itu berapa, itu bagus banget. Bahkan BPD ini dapat penghargaan Infobank sampai 11 tahun berturut-turut kalau nggak salah. Waduh, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ini. Sepakat Pak Danang. Termasuk kalau saya juga pengen tanya, NPL-nya itu berapa? Nah, ini pertanyaan geruduk loh Pak. Kalau itu kita sudah dilapori itu. Berarti aman. Aman. Pak ini belum tahu nih. Jadi kalau NPL itu kalau ketentuan otoritas itu 5% Pak. Ya. Jadi kita ada batasan 5% dan posisi kita per September atau per triwulan 3 kemarin kita kurang lebih ada di 2,1%. Kandani ya. Iya. Langsung kandan. Jadi enggak, artinya tadi kalau itu ada slide gitu ya Pak Wahyu itu, karena kami juga dapat laporan Pak dari performan BPD itu, karena ini terkait penyertaan modal, optimalisasi BUMD gitu ya. Saya kira yang agak galak BPD itu adalah memang karena ini taat asas taat hukum. Sebagai industri keuangan ini bukan dewan saja yang ngawasi, banyak sekali undang-undang yang harus dipenuhi dari keuangan, dari Menteri Dalam Negeri, banyak hal yang itu tidak boleh dilanggar sedikit pun. Nah ini yang kadang secara prinsip kami di Komisi B itu memberi support. Apa sih yang bisa meringankan teman-teman BUMD khususnya BPD yang itu banyak loh store PAD di provinsi, di kabupaten kota atas keuntungan itu. Meskipun selalu kita ingatkan bahwa BPD ini lahir karena punyanya pemerintah daerah, sehingga masyarakat inilah yang menjadi target untuk ditingkatkan kesejahteraan, selalu begitu. Makanya kita tahu persis bahwa prestasi BPD teman-teman ini memang profesional. Bahkan saya utang BPD ya kudu jelas. Nah itu kita pertama kok susah ya? Enggak. Kayaknya pertama tapi sebenarnya enggak ya Pak. Enggak, karena memang ini ada sesuatu, karena duit ini enggak main-main ini. Iya betul. Ini bisa bermasalah. Itu tadi. Dua sisi ya Pak ya, uang itu bisa baik bisa buruk. Betul lah, apalagi itu tadi urung wae butuh modal lagi gek gitu ya. Iki arep entuk borongane. Iki lagi simpang siur wis neng bank njaluk utangan. Ini ya pengajuan. Nah, nanti ini enggak jadi karena memang kondisinya belum memungkinkan, duitnya sudah terlanjur. Nah itu makanya kadang kami ini di Dewan ini kan satu sisi mewakili masyarakat, sisi lain adalah juga pemerintahan. Kami punya mitra Komisi B ini, punya mitra BUMD, salah satunya BPD, pengen yuk BPD agresif gitu. Tapi nek do utang ya do balekke. Ya dong, tahu kewajibannya. Iya. Nah, sampai kita juga itu tadi kita cek gitu ya. Ternyata memang NPL-nya juga cukup rendah untuk ukuran standar ya. Ya memang kita sih kalau di internet juga kadang
kita kritisi juga. Ada beberapa kita kritisi, BPD jangan di setiap kecamatan ada kantor kas wis ora jamane, nggak perlu beli aset lagi untuk bikin kantor-kantor yang di kecamatan, di sekarang sudah IT. Iya. Bahkan kalau perlu tidak usah bangun gedung, tapi orang-orang yang di pelosok itu kita bagi handphone nih, CSR-nya BPD nih, Android. Agen-agennya. Agen-agennya diperbanyak. Nah, kontribusi diskusi kita kadang menjadi cukup unik karena melihat semua hal ini juga kita dengan OJK, Pak OJK nanti kalau BPD beli tanah bangun lagi, mohon diinformasikan ya sampai gitu. Sampai nitip. Karena kembali lagi sebenarnya ini sudah 4.0. Iya. Itu, digitalisasi ini udah hampir 5.0 society katanya. Nah, ya, itu sebenarnya sudah dilakukan BPD. Nah, tetapi memang kita ini juga ada prioritas bahwa masyarakat yang konvensional itu juga masih ada. Nah, tapi kan juga harus ada keseimbangan. Jadi betul. Ini yang kadang saya termasuk salah satu yang support lah BPD ini dengan inovasi-inovasinya dan pelayanannya yang cukup prima dengan berbagai macam program, bagaimana skim kredit itu jane iki nek arep ngopo-ngopo butuh duit nang BPD itu ada judulnya. Waduh, apa itu? Dari yang mikri tadi sampai yang pengusaha besar itu sampai dengan lebih dari 5 miliar tadi ya ini. Ya, ada judulnya. Cuman kembali kalau mewakili orang yang dituakan, saya bilang ke BPD nek wis kepeksa kepepet Loh, sorry ya Pak Wahyu karena maunya jualan kredit saya itu juga. Tapi di satu sisi nek meng dodolan kredit dok tanpa ada edukasi di masyarakat. Betul, jadinya malah nggak wise, nggak bijak ya. Iya. BPD siap. Saya lihat betul itu mau yang mikri sampai yang 5 miliar itu tidak sulit itu ya. Tetapi satu sisi itu dilakukanlah bijak. Dilakukanlah ini memang sebuah kebutuhan, bukan karena keinginan, tetapi adalah hutang itu sebuah kebutuhan dia kepepet. Iya banget ya Pak, kepepet banget gitu. Dan jelas nanti lembalik iki ya rasa menggerutu. Jangan sampai terus nanti marah-marah karena bayar ya. Aduh ini. Itu karena sebenarnya kan kesiapan itu yang sebenarnya di masa ini itu masih ada transisi, wong yo bisnis yo semua pergerakan belum berjalan, belum maksimal. Kalau ini saya cerita sedikit bahwa high quality tourism di DIY ini kan harapan kita bukan menolak turis atau wisatawan, tetapi faktor leading sektor pariwisata itu gimana turis itu bukan diukur jumlahnya yang hadir, tetapi berapa belanja yang dikeluarkan setiap tidak berapa hari. Banyak orangnya, tapi uangnya. Iya. Nah itu kan sebenarnya semua harus siap. UMKM jangan segan-segan dengan kualitas yang baik, harganya naik dong. Jangan malah harganya diturun-turunin. Malu-malu. Jogja murah terus ke Jogja semua. Itu kan jadi low tourism. Istilahnya yang datang ya duitnya nggak banyak. Gak seberapa. Tapi bagaimana ini new normal ini menjadi sebuah potensi, kita bisa kok ada beberapa destinasi wisata itu yang pengunjungnya turun tapi pendapatannya naik 300%. Nah sama sebenarnya ketika teman-teman UMKM, koperasi khususnya itu bagaimana inovasi kembali lagi ini tidak hanya modalnya yang digedein tapi profit marginnya kecil. Tetapi yang ada ini bagaimana di situasi seperti ini dengan apa adanya itu bisa kualitas atau jumlah marginnya meningkat. Jadi memang inovasi. Saya nggak tahu jawaban harus gimana Pak Danang, ya semua dicari celah itu. Cari formulanya. Cari forma itu. Sehingga pemerintah pun sama. Kita ini dengan masa pandemi PPKM ini kan kemarin fiskal kita turun, serapannya cukup terganggu karena 2 bulan ini. Nah kita tetap inovasi. Inovasinya seperti apa? Contoh ya bagaimana dorong sektor-sektor real itu tetap berjalan. Meskipun dengan prokes ketat itu harusnya undangannya 100 ya jadi 20, 30 ya memang kondisinya seperti memang itu. Seperti ini ya. Dan ini yang saya kira high quality tourism, high quality product itu sebenarnya bisa sama-sama seneng toh sekarang biasa tapi dengan branded, dengan kemasan, dengan digitalnya itu nilainya untuk
orang itu seneng loh Kak, lihat Iya. sesuatu yang indah itu. Betul. Mungkin kualitasnya ya naik sedikit lah, Iya. kayak biasa-biasa aja. Nah saya kira BPD juga kres itu apa? Kres ya Mas? Iya, Kris. Kres itu luar biasa. Kita di Samsat dengan kres itu perpanjangan itu tidak hanya itu kita di Jakarta, di Papua selama punya internet dengan BPD banking gitu, Iya. itu bayar perpanjangan Bisa. motor ya. Ya, Bisa. mau bisa. Oh, kita sedang dimanapun ya itu adalah kelebihan digital ya harus dimanfaatkan dong ya. Bukan berarti digital itu cuma punya nomor rekening loh ya. Jangan-jangan saya sudah digital kok. Buktinya apa? Punya nomor rekening ya itu bukan. Belum. Nah, Ya digital itu udah nggak pegang uang tunai Mas. Iya betul, cashless kalau orang Cashless, sekarang ya iya, kan. cashless. Nah itu, ini kita ke Pak Wisnu. Pak Wisnu, kolaborasi seperti apa yang mungkin dilakukan kepada Pak Wahyu juga ini terkait dengan masalah pembiayaan ataupun juga perbankan ini Pak? Jadi saya cerita sedikit ya terkait Bank BPD. Beberapa waktu lalu kami ada proyek Mbak, proyeknya cukup besar. Jadi buat mebel yang menang itu UMKM kayak salah itu. Ternyata UMKM-nya itu cerita dia harus beli kayu itu di Surabaya dan itu harus cash. Senilai tidak bisa 20% uang muka. Full Wah, berarti? ya bisa hampir 50% nilai proyeknya. Wow. Akhirnya saya ke BPD, ternyata iya. Ternyata jaminannya itu bukan tanah atau bangunan. Jaminannya itu adalah kontrak. Kontrak. SPK-nya. Iya, SPK-nya. Iya. Dan saya mensupport ini. Saya mendukung, apa butuhmu saya tanda tangan. Itu. Asal pekerjaannya on time, kinerjamu bagus. So, Iya. ya ini salah satu mungkin terobosan yang mungkin tidak dilawan oleh perbankan yang lainnya. Dan BPD sudah bisa melakukan terobosan ini. Jadi kemitraan antara pemerintah daerah, yang dilalah ya ini banknya pemerintah daerah, Iya. terkait dengan pemanfaatan alokasi APBD untuk mensupport UMKM itu sudah memang benar-benar dilakukan. Dan saya sudah menandatangani sendiri kebetulan saya PPK-nya makanya. Iya. Saksi kunci. Iya, Padahal itu udah lama loh Mbak Anggun, Mas Iya. Wisnu itu. Iya. Yang disampaikan Mas Wisnu, BPD sudah lama. Itu BPD punya PR itu sosialisasi ke dinas-dinas Iya, tuh. Pak. Ini Biar ya. tahu ini. Iya, tanda tangan gambar Garuda, Jogja Istimewa Pak itu Danang. Laku. Iya. Laku Ini dia diberikan kurang ke Pak sosialisasi, Wahyu. dia baru tahu. Iya. Oh, Iya. main ke Ya, depan karena- tak kasih tahu. Iya. Tidak semua UMKM itu memahami ini. Iya. Makanya Iya betul. Ini Untuk- penting nih. ternyata beberapa proyek yang kami, ternyata masalah modal ini harus mencarikan angkasnya, terus dia nyebrak sana sini, lah ini kemudian bisa difasilitasi oleh BPD bahwasanya keperpihakan BPD terhadap UMKM itu memang Iya. Sepenuh Bisa hati disupport, begitu. iya. Nah, Pak Wisnu mungkin boleh disampaikan sekalian ya di pertemuan hari ini mungkin closing statement boleh singkat saja karena memang waktunya ternyata nggak berasa kita sudah hampir 1 jam. Masya Waduh, ini kayaknya harus 5 jam ngobrol sama Pak Danang kalau yang ini kurang nih ya kan. Boleh Pak Wisnu berikan closing statementnya singkat saja Pak, monggo. jadi tadi yang disampaikan Pak Danang, Pak Wahyu adalah yang dimaksud modal itu tidak hanya uang. Kita sepakat ya. Jadi perubahan mindset, kemudian keterampilan, aspek produksi, pengetahuan terhadap pasar, kemudian aspek kelembagaan, kemudian literasi digital itu juga bagian dari modal yang sebenarnya itu adalah manajemen tata kelola permodalan yang sesungguhnya bagi UMKM. Dan mindset ini adalah semangat entrepreneur sebenarnya yang harus dimiliki. Jadi ketangguhan mereka, bagaimana mereka kemudian menjadi visible maupun bankable sehingga ya tadi bank itu tidak kemudian dodolan kredit ya Pak. Pak Danang itu nanti ketika UMKM itu sudah visible, sudah bankable, dia layak, dia tangguh, dia bisa bangkit, dia kreatif. Pak Danang tadi, kowe kudu inovatif buah piye carane. Iya. Nah itu adalah bagian modal yang harus ditumbuhkan. Dan saya setuju itu memang. Baik. Dan ini tidak mudah Mbak ini. Iya, Dan tapi ini nggak tidak apa-apa, mudah, harus butuh semangat, proses. Iya, gitu. Kalau mau mencapai sesuatu yang memang luar biasa ya perjalanannya pasti jatuh bangun begitu. Nah Pak Danang silakan Pak diberikan closing statementnya Pak, monggo. Ya, saya kira UMKM ini orang yang pertama kali mungkin masuk surga.
Lah kok medeni Pak malah? Karena memang ini perjuangan di masa pandemi ini cukup berat. Iya. Tetapi yakinlah apa yang kita lakukan setelah ini nanti terlampaui masa pandemi ini, kita sudah kompak. Saya yakin recovery ekonomi, tadi sampaikan pertumbuhan ekonomi kita itu UMKM cukup signifikan. UMKM ini ada di sektor swasta. Hampir 85% pertumbuhan ekonomi itu kontribusinya dari UMKM. swasta dan masyarakat. Nah, saya kira ini untuk kita semua, bukan hanya pelaku usaha, tetapi juga ini masyarakat DI. Harapan kami tetap semangat, tetap bertahan. Kalau masalah utang gampang, di BPD itu semua fasilitas utang itu sudah ada itu. Dari yang di bawah 10 juta sampai di atas 5 miliar. Bahkan hingga ratusan miliar pun Ratusan bisa. miliar. Sudah ada fasilitasnya. Nah, tetapi justru sekarang di pasca pandemi ini harapan kita fundamental ekonomi masing-masing klaster, koperasi, UMKM, masyarakat, pemerintah ini harus dijaga dan dicari ceruk-ceruk peluang untuk kita ada inovasi di sana untuk memperkuat fundamental ekonomi kita masing-masing. Baik, mantap Pak Danang. Terakhir Pak Wahyu silahkan diberikan closing statement. Siap. Tadi Pak Danang masalah penghargaan Infobank ini sedikit saya luruskan sedikit. Jadi kebetulan kami 25 tahun berturut-turut Pak. Lebih banyak Pak. Jadi Aku jadul ternyata. 25 tahun berturut-turut kami berpredikat sangat bagus. Dan ini hanya satu-satunya BPD di seluruh Indonesia. Wah ini berarti. Ini miliknya Jogja. Keren. Yang 11 tuh WTP-nya provinsi, sorry. Ya. Oh ini berarti 25 Pak. 25 Iya. tahun. Jadi itu dan kami terus berharap bahwa kolaborasi yang sudah harmoni gitu. Jadi kita merasa bahwa saat ini semua stakeholder BPD itu berada dalam sebuah orkestra harmoni yang baik. Ini tetap terus terjaga, bahkan terus meningkat kualitasnya. Dan tentunya teman-teman UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah ataupun nasional dan pada yang lebih luasnya itu terus bisa berinovasi dan berkolaborasi kepada agar semuanya bisa tumbuh dan berjaya di masa mendatang. Itu amin. Pokoknya semangat. Pasti ada pelangis habis hujan ya Bapak-bapak sekalian ya. Akan ada sebuah yang manis ketika ini kondisi. Indah pada saatnya. Betul sekali. Wah ini langsung disamber sama Pak Danang. Pak Danang matur suwun, Pak Wahyu, lalu juga Pak Wisnu, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol di Mocha Hangat. Ini tentunya menjadi spirit yang luar biasa dan juga positif untuk rekan-rekan UKM dan juga koperasi yang mereka sedang menyaksikan ya. Pokoknya sehat selalu untuk bapak-bapak semuanya, memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Mocha Hangat episode kali ini. Dan jangan lupa nantikan episode Mocha Hangat lainnya yang tentunya tidak kalah seru bersama dengan narasumber-narasumber lainnya. Dan akhir kata, saya Iren Anggun pamit undur diri. Sebelumnya terima kasih untuk Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya untuk bidang pembiayaan koperasi. Sampai jumpa dan salam semangat. Kak. Cepet ya.